Apa yang adik ketahui tentang bela negara? Bela negara itu suatu aksi untuk membela dan menjaga keutuhan negara. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa menurut adik? Kalau menurut saya biasanya tuh contoh kecilnya kita memakai produk-produk dalam negeri, contohnya batik atau membeli barang produk lokal. Adik tahu isu apa yang sedang terjadi sekarang ini, yang sedang hangat dibicarakan orang banyak saat ini? Kalau saat ini kita semua tahu ya Bu, Indonesia sedang mengalami kasus COVID-19 yang sudah terjadi selama 2 tahun. Dampaknya apa menurut adik? Kalau menurut saya Bu, banyak sekali dampaknya, terutama dalam bidang ekonomi. Terus juga kalau banyak sekarang tuh pelajar yang sekolahnya diliburkan dan belajarnya dari rumah. Lalu menurut adik apa solusinya yang tepat untuk isu tersebut? Ya kita kalau COVID-19 ya ikut aturan pemerintah seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Mas. Iya, waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya akan wawancara yaitu tentang aksi bela negara. Ya, Apa yang Mas ketahui tentang aksi bela negara? aksi bela negara menurut saya itu tindakan membela dan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Baik itu dari gangguan dari luar negeri ataupun dari dalam negeri kita sendiri. Lalu bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari menurut Mas? Nah, untuk aksi bela negara, kalau dalam diri saya sendiri sih ikut berperan aktif di lingkungan, misalnya kita saling membantu kalau ada yang membutuhkan, dan kita harus bijak juga di sosmed, itu juga aksi bela negara. Lalu Mas tahu nggak apa saja isu-isu yang sedang berkembang saat ini di Indonesia? Nah, untuk isu besarnya dan bahkan sering trending di Twitter itu tentang kasus korupsi, apalagi di tengah pandemi seperti ini, bansos pun bisa dikorupsi. Lalu dampaknya apa menurut Mas? Nah, untuk dampaknya sendiri pasti merugikan buat masyarakat karena yang benar-benar membutuhkan justru malah uangnya dikorupsi, bantuannya dikorupsi. Oke, pertanyaan terakhir. Menurut Mas solusi apa yang tepat? Nah, untuk solusinya saya rasa pemerintah dalam hal ini seperti PPATK itu sudah proaktif dan terus gencar memberantas tindakan korupsi dan pencucian uang ini ya. Apa yang diketahui tentang bela negara ini? Bela negara itu adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus mau mengerti bahwa negara kita ini tidak hanya berdiri sendiri, melalui proses dari awal penjajahan, kemudian memerlukan waktu bertahun-tahun, barulah bisa tadi itu sang-sang merah putih berdiri dan bebas di Indonesia ini. Lalu bagaimana penerapan aksi bela negara ini di kehidupan sehari-hari sebagai orang dulu? Kita menjalankan seorang guru tentu banyak hal karena guru ini merupakan panutan bagi masyarakat. Seperti yang kita ketahui sekarang ini kan banyak beredar isu-isu yang sedang mengadu Ibu tahu apa saja isu yang sedang diperbincangkan sekarang ini? Selama 2 tahun ini yang santai-santai yang COVID. Dampak COVID ini di dunia pendidikan apa saja Bu? Banyak sekali, terutama untuk kita guru aja. Kita rasanya tadi mengajar itu hanya batas mengajar, tapi tidak nampak mana siswa kita, tidak tahu perilakunya bagaimana, kemampuannya bagaimana, tidak tahu kita. Cuma hanya menyampaikan materi, itu pun terbatas, tidak secara menyeluruh, hanya sekedar melakukan kewajiban kita saja nampaknya. Nah, contohnya saja kalau pakai sistem daring, kita hanya bertemu dengan orang tuanya seminggu sekali. Nanti dikasih orang tuanya, minggu depan dikumpul sama kita. Tetapi ada dampak yang bagus. Kenapa? Antara anak murid
kemudian orang tua dengan dunia juga orang yang sama, tetapi dan dampak yang negatifnya apa tadi? Tidak adanya komunikasi yang langsung antara guru dengan siswa. Maaf mengganggu waktunya sebentar Bu ya. Iya. Saya mau bertanya ini, kalau menurut Ibu sebagai seorang guru, apa sih bela negara itu Bu? Bela negara itu ialah sikap dan perilaku yang menjiwai kecintaan kita sebagai warga Republik Indonesia. Ya, kita cinta terhadap negara gitu ya, Bu ya. Kemudian bagaimana sih penerapannya Bu kalau dalam kehidupan sehari-hari? Ya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita datang dengan tepat waktu, kita pulang pun juga tepat waktu. Kemudian kita mengejar menjalankannya dengan ikhlas. Kemudian kalau kita lihat sekarang ini nih Bu, lagi banyak berita-berita yang sedang trending gitu. Salah satunya menurut Ibu itu apa sih? Ya, salah satunya ibu sekarang lagi sedang punya COVID-19. COVID-19 ya. Kemudian bagaimana cara mengatasinya kalau menurut Ibu? Ya, cara mengatasinya yang pertama sekarang ini disebut dengan PPKM. Lalu kita mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan memakai masker, mencuci tangan, menjauhi dari keramaian. Ya. Nah, ini Ibu mau bertanya, kalau menurut Adik, apa sih bela negara itu? Bela negara adalah sikap cinta kita terhadap bangsa. Kemudian bagaimana sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Penerapannya membuang sampah, memakai helm, Kemudian mencuci tangan. itu kemudian sekarang kan kita ketahui banyak sekali berita-berita yang sedang trending ya. Kalau menurut Adik berita apa nih? COVID-19. Apa penyebab pengaruhnya di Adik? Masalah belajar dari Belajar dari. Kemudian bagaimana cara mengatasinya kalau menurut Adik? protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kemudian cara belajarnya bagaimana? Cara belajar kalau sekolah online ya. Ya, atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya Pak. Saya mau bertanya ini Pak ya. Menurut Bapak, apa itu bela negara? Bela negara merupakan satu sikap warga negara yang dijiwai dengan rasa cintanya terhadap negara. Iya. Kemudian bagaimana sih Pak kalau menurut Bapak penerapannya dalam kehidupan Bapak? Penerapan dalam kehidupan saya sebagai berprofesi sebagai ASN, saya datang tepat waktu dan pulang tepat waktu, serta melayani masyarakat yang berurusan sesuai dengan standar yang ada. Iya. Kemudian Pak ya, kalau kita lihat sekarang ini kan banyak sekali masalah-masalah yang sedang trending. Bisakah Bapak sebutkan masalah apa saja itu Pak? Masalah yang terjadi saat ini sebenarnya terjadi secara global, bukan di Indonesia saja. Masalah COVID-19. Alhamdulillah ya Pak ya. Kemudian menurut Bapak bagaimana sih Pak cara mengatasinya itu Pak? Cara mengatasinya, kita tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, memakai hand sanitizer dan mencuci tangan. Bapak atas waktunya dan kesempatannya. Terima kasih. Ya Bu, sama. Minta waktunya bentar boleh? Boleh, Apa itu bela negara? sikap dan perilaku cinta terhadap
adiknya sebagai siswa, bagaimana cara adik menerapkan sikap dan perilaku terhadap cinta tanah air ini? Datang ke sekolah tepat waktu dan rajin belajar. Sekarang ini kan ada isu-isu yang lagi hangat. Itu apa yang adik ketahui? Dan kemudian memainkan gadget. Bermain gadget ya. Nah, setelah itu dampak dari bermain gadget itu apa? Jadi malas dan nilainya turun. Malas belajar. Nah, terus bagaimana cara adik untuk mengatasi permainan gadget yang berlebihan? Kesadaran diri pada diri masing-masing. Makasih deh atas waktunya. Permisi Bu, minta waktunya sebentar ya. Saya mau bertanya dengan Ibu, apa itu bela negara? Bela negara adalah sikap dan perilaku cinta terhadap tanah air. Ibu kan sebagai tenaga pendidik, bagaimana cara penerapan perilaku bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Ya, seperti yang kita ketahui, bela negara itu kan misalnya dalam penerapan sehari-hari mengikuti upacara bendera, memperingati hari-hari besar seperti peringatan 17 Agustus misalnya. Kemudian kalau kita dulu ada hari-hari PGRI, kemudian kalau ke sekolah datang tepat waktu, mengajar dengan baik terhadap anak peserta didik kita. Seperti saat sekarang ini kan Bu, ada isu-isu yang lain yang diketahui itu apa itu? Ya, kalau yang lagi trending dan lagi hot-hotnya dan panas-panasnya di negara Indonesia itu adalah berita-berita COVID-19. Itu dengan adanya berita COVID-19, keadaan sekarang, bagaimana hambatannya untuk kegiatan pendidikan ini? Ya, sangat berpengaruh terhadap peserta didik, bahkan tenaga pendidiknya. Terhambatnya, peserta didik tidak bisa melakukan tatap muka, harus belajar daring. Sementara belajar daring itu bukan merupakan pembelajaran yang maksimal yang bisa dilakukan antara seorang guru dengan siswa. Bagaimana cara kita mengatasi COVID-19 ini agar tidak tertular kemana-mana? Ya, seperti yang kita ketahui, ada ketika ke sekolah, sekarang kan sudah memasuki level 3, PPKM level 3, jadi sudah bisa melakukan tatap muka di sekolah. Itu anak-anak diwajibkan memakai masker. Semua anak itu harus mencuci tangan sebelum masuk di ruangan. Dilarang berdekatan. Jarak antara siswa yang satu dan siswa yang lainnya itu minimal 1,5 meter. Nah, kemudian ada juga pembatasan di dalam suatu ruang kelas. Nah, suatu ruang kelas itu misalnya harus dibagi menjadi dua bagian atau menjadi 2 shift ketika melakukan pembelajaran. Terima kasih ya Bu atas bantuannya. Saya mau bertanya kepada Abang, apa itu dari bela negara? Abang kan sekarang sebagai mahasiswa ya, bagaimana penerapan Abang terhadap sikap bela negara kehidupan sehari-hari? Ada beberapa macam, pertama selalu dan selalu menggunakan rem saat kendaraan. Sekarang ini banyak sekali isu-isu yang lagi trending. Apa Abang tahu salah satu isu yang lagi trending terhadap kalangan remaja? Itu apa dampak salah satu? Kekerasan mana-mana karena penyalahgunaan narkoba. Bagaimana cara agar kita terhindar dari penyalahgunaan narkoba? Kalau terhindar tergantung sama yang pertama kita harus ingatkan bahwa kita bisa berhenti dari kecanduan narkoba itu. Kedua, kita harus menjauhkan bebas
Bang ya atas waktunya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Izin mau wawancara dengan Bapak ya. Boleh. Nah, jadi yang ingin saya ketahui dari Bapak pernah mendengar tentang wawasan kebangsaan Pak? Pernah di TV. Nah, kalau begitu, menurut Bapak wawasan kebangsaan itu apa sih Pak? Wawasan kebangsaan itu bagaimana saya menilai bangsa ini atau sudut pandangan tentang bangsa. Oke, ya, terima kasih Pak. Kemudian kalau Bapak juga pernah mendengar aksi bela negara Pak ya? Ya, pernah. Menurut Bapak, bagaimana sih caranya atau cara Bapak mengimplementasikan aksi bela negara dalam kehidupan sehari-hari Pak? Ya, yang bisa saya lakukan untuk aksi bela negara, misalnya saya suka produk Indonesia, ikut vaksinasi COVID-19 dan lain-lain. Terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan berikutnya Pak. Ya. Sekarang ini kan lagi trending-trendingnya Pak ya, tentang isu-isu masalah ini. Menurut Bapak, isu-isu yang trending yang saat lagi hangat sekarang apa Pak? Isu yang lagi trending sekarang adalah isu COVID-19. Oh iya. Kemudian menurut Bapak, bagaimana sih kita harus menyikapi isu tersebut tadi Pak? Kalau menurut saya tentunya kita harus ikut arahan pemerintah, memakai masker, menjaga jarak, rajin cuci tangan. Dan terakhir Pak, mungkin yang ingin saya ketahui dari Bapak, harapan Bapak untuk Indonesia kira-kira berapa? Harapan saya untuk Indonesia adalah semoga wabah COVID ini segera menghilang, korupsi tidak ada, dan narkoba tidak lagi menyebar di masyarakat kita. Oke ya, terima kasih Pak atas kesempatan waktunya untuk wawancara pada saat ini. Sekarang ini Dek, ya. Pertama, mungkin Adik pernah mendengar istilah wawasan kebangsaan? Menurut Adik, apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan yang mencakup seluruh beragama negara Indonesia, mulai dari adat istiadat, agama, ras, suku bangsa, dan sebagainya. Sempurna ya. Untuk bela negara pernah dengar istilah itu? Pernah. Menurut Adik, sudahkah Adik mengimplementasikan dalam sehari-hari? Tentu sudah. Nah, contohnya dong. Saya selalu menggunakan masker ketika pergi karena saya mematuhi sekali protokol kesehatan karena di saat pandemi COVID-19 ini. Yang lain bisa ada lagi? Saya selalu mengikuti peraturan lalu lintas, menggunakan helm, berkendara dengan tepat. Kemudian dalam sekarang ini kan isu-isu di berita ini kan lagi tren ya. Menurut Adik, isu-isu yang tren menurut Adik dia apa? Yang pertama kan yang itu jelas COVID-19, terus yang kedua yang sangat heboh ini korupsi dana bansos yang sampai bermiliar-miliaran, sama itu pejabat yang ingin dibebaskan karena tertekan dengan adanya hujatan sama masyarakat netizen Indonesia. Satu lagi nih, yang ya, tadi disebutkan masalah COVID-19 ya. Dalam menyikapi isu itu apa sih yang Adik sudah lakukan? Saya sudah melakukan penerapan social distancing, cuma selalu menggunakan masker, jarang mengikuti keramaian, terus selalu menerapkan 5M. Cukup banyak nih yang kita lakukan. Nah terakhir, untuk harapan DIA terhadap bangsa ini. Yang pertama, semoga COVID-19 segera hilang dari negara ini. Iyalah. Yang kedua, kasus korupsi segera ditindaklanjuti, jangan hanya cuma bertele-tele karena hanya uang. Oke ya, terima kasih DIA sudah wawancara pada sore hari ini. Bapak juga pernah mendengar istilah bela negara? Ya. Nah, sudahkah kira-kira Bapak sudah mengimplementasikan dalam kehidupan sehari tentang bela negara? Oh iya, bela negara contoh yang paling simpel sekali pada saat ini yang makin lagi sedang di masa pandemi, yaitu kita pakai masker, mencuci tangan, menjaga 3M tadi,
kesehatan. Oke, untuk selanjutnya Pak Jeffrey, sekarang ini kan lagi hangat-hangatnya ya berita-berita di media terutama. Nah, menurut Pak Jeffrey, isu-isu hangat apa sih yang menarik? Ya, isu yang sangat kali ini sangat menarik dan mendapat perhatian banyak orang ya, itu terutama korupsi, masalah dana bansos. Nah, itu kan yang ngomongannya kan nggak sedikit, ini kan ada tentang dengan nominalnya segitu banyaknya tersangka tadi itu yang telah ditetapkan mungkin kan 1, 2, 3 dan seterusnya itu kita secara tegas, kemudian ya sampai kemudian kita ulang lagi gitu kan, karena ini kan di mana tempat ketika itu terjadi besok bisa 2 kali terjadi lagi gitu kan. Oke, mungkin untuk selanjutnya nih Pak, pertanyaannya dari isu-isu tersebut kira-kira menurut Bapak sih sudah bisa antisipasinya gimana Pak? Antisipasi kalau korupsi ini kan sudah kaitannya kan dengan karena ini kan di mana tempat ketika itu terjadi besok bisa 2 kali terjadi lagi gitu kan. Oke, mungkin untuk selanjutnya nih Pak, pertanyaannya dari isu-isu tersebut kira-kira menurut Bapak sih sudah bisa antisipasinya gimana Pak? Antisipasi kalau korupsi ini kan sudah kaitannya kan dengan adanya kesempatan di dalamnya ataupun lemahnya sistem yang ada gitu kan, dengan efeknya dengan cara yaitu dari sedini mungkin seperti pendidikan anti korupsi itu disarankan sejak dini gitu. Kemudian antisipasi sistemnya yaitu memperketat secara perundang-undangannya mungkin, atau sanksi yang lebih tegas yang lebih membuat jerah situasi. Yang terakhir Pak, ya. Terakhir ini masalah untuk harapan Bapak terhadap bangsa ini kira-kira apa? Harapan ya saya sebagai warga negara Indonesia yang baik ya pada kesempatan ini sistem perundang-undangan yang lebih kemudian mengatur secara teknis, secara semuanya lebih baik lagi, lebih rapi lagi, lebih jelas lagi dan tidak menimbulkan banyak kekacauan malah. Nah, yang nanti kemudian bisa membuat kekacauan. Terima kasih Pak Jeffrey kesempatannya pada sore hari ini untuk wawancara. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kesimpulan dari kegiatan wawancara adalah dengan begitu banyaknya masalah yang terjadi di Indonesia sehingga berdampak pada kita semua, maka dari itu kita harus tetap semangat dan bahu-membahu dalam membangun bangsa yang kita cintai ini.